Kekuatan tempur pria ini sebenarnya menyeimbangkan kekuatan fisik bahkan kekuatan jiwanya. Tidak ada kekurangan yang jelas. Sekarang kekuatan klon Jin Chan sudah tidak cukup lagi. Mata Xiaoyan menyipit, dia masih memiliki banyak metode yang belum dia gunakan, dan tidak ada rasa takut di matanya ketika dia melihat ke arah Su Wanzan. Dia baru saja memikirkan bagaimana bertarung selanjutnya. Jika Anda berhasil membunuhnya, selama klon Jin Chan dapat melahapnya, bahkan jika ia tidak dapat sepenuhnya memperoleh semua kekuatan, itu sudah cukup bagi Xiaoyan untuk tidak khawatir akan diplot setelah pertempuran selesai. Beberapa taiksu yang saya bunuh sebelumnya sepertinya merupakan tindakan bodoh, namun nyatanya semuanya dilakukan dengan sengaja oleh Sue Anxing. Gunakan ini untuk mengamati kekuatan tempur spesifik saya. Hal utama adalah mempermalukan saya. Xiaoyan menyipitkan matanya sedikit. Beberapa taiksu yang dia bunuh sebelumnya terlalu sederhana. Namun, bagi taiksu, kunci sebenarnya, Yang Mulia, memilih untuk membantunya pada saat kritis. Bagaimanapun, membunuh Yang Mulia lebih penting daripada keabadian dewa lainnya. Baik itu batas atas kekuatan mereka atau peran kepemimpinan mereka di Taiksu, saudara ini masih sangat berguna. Selain itu, tujuan sebenarnya Su Anxing bukan hanya untuk mempermalukan saya tetapi juga untuk membunuh saya. Yang paling penting adalah menghancurkan pikiran Ratu. Xiaoyan tiba-tiba mengepalkan kelima jarinya, dan setelah berpikir sejenak, tujuannya terungkap, jika tidak, Taiksu tidak akan terlibat pertarungan besar seperti itu. Bagaimanapun, dalam pandangan mereka, termasuk Sue Anxing, Xiaoyan bukanlah ancaman sama sekali. Sekalipun itu adalah reinkarnasi yang mulia, jelas mereka telah memperoleh beberapa informasi, misalnya, Xiaoyan belum mewarisi keterampilan tuannya, yang bahkan lebih penting lagi. Jika keterampilannya tidak diturunkan, banyak metode dan metode licik Anda akan sulit dilampaui oleh Xiaoyan setelah reinkarnasinya. Oleh karena itu, yang ingin mereka hancurkan lebih dari Xiaoyan adalah kehancuran Ratu. Tidak hanya itu, dia membunuh Ratu. Karena begitu sang Ratu kecewa pada dunia lebih berharga daripada membunuhnya secara langsung. Mereka ingin membiarkan Ratu melihat Xiaoyan dibunuh dengan matanya sendiri dan mempermalukan Xiaoyan dengan cara yang berbeda. Mereka ingin menggunakan ini untuk membuat marah Ratu dan membuatnya kehilangan kendali. Namun rasa percaya diri Ratu membuat Sue Anxing yang selalu tersenyum percaya diri terlihat serius. Xiaoyan telah membunuh sebelumnya, tapi dia bisa mengerti. Tapi dia tidak percaya adegan di mana Su Yanshen dan Su Wei dikalahkan, dan pada saat yang sama dan harus meminta bantuan. Bagaimana Xiao Yanshen mencapai keabadian tingkat pertama? Bahkan dengan kemampuan mengkloning dirinya sendiri, kekuatan tempur Xiaoyan sebenarnya jauh melampaui mereka. Heart of Fire, Heart of Thunder, dia memiliki kekuatan asli yang cukup besar. Sejauh yang saya tahu, nyala api memeriksa dan menyeimbangkan satu sama lain, dan nyala api dengan atribut berbeda tidak dapat beroperasi dengan benar di tubuh inangnya. Mungkinkah api tiga warnanya merupakan tiga bintang api yang berbeda? Benar saja, dia adalah reinkarnasi dari Yang Mulia. Untuk dapat memiliki teknik check and balance untuk menyeimbangkan kekuatan asli dari begitu banyak ledakan energi di dalam tubuh. Jika suatu saat dia kehilangan kendali, tidak peduli apakah dia adalah reinkarnasi dari Yang Maha Tinggi atau bukan, dia akan musnah dalam sekejap. Pada akhirnya semuanya akan terulang kembali. Sayangnya Sensi tidak lagi punya waktu untuk melatih master lain. Setiap kali Sue Anxing mengucapkan sepatah kata pun, dia memandang permaisuri, yang alisnya sedikit mengernyit. Dia selalu memancarkan pesona yang unik di dunia.
tidak menjawab juga. Su Wanzan diselimuti cahaya keemasan, memegang dua pedang, dan serangan dahsyatnya seperti hujan yang tiba-tiba. Xiao Yan menghabiskan sebagian besar waktunya untuk menghindar. Menurut Anda, berapa lama Anda bisa berlari? Saat ini, Su Wanzan terus menyerang Xiao Yan, dan Xiao Yan tidak menanggapi secara langsung. Itu juga membuatnya sulit untuk ditangkap, tetapi Xiao Yan menemukan bahwa Su Wanzan semakin cepat, dan ruang di sekitarnya terbatas, dan cepat atau lambat dia tidak akan dapat menghindari serangannya. Kekuatan tempur saat ini masih jauh dari cukup, kita perlu melawannya. 3 Transformasi abadi dan iblis. Pikiran Xiao Yan tergerak. Ini diperoleh dari kehendak makhluk abadi dan iblis. Teknik ini dapat meningkatkan wilayahnya dalam waktu singkat. Melihat Su Wanzan menyerbu ke arahnya seperti singa, Xiao Yan harus menerima tantangan itu. Taixu ingin mendorong Xiao Yan ke dalam situasi putus asa selangkah demi selangkah, dan musuh saat ini adalah semua musuh di depan Xian Sheng. Gelombang energi bumi yang tak ada habisnya di tubuh Xiao Yan, serta darah dan vitalitas yang kuat, semuanya meledak pada saat ini, membuat momentumnya langsung meledak dengan postur terbakar. Mustahil untuk memastikan keadaannya saat ini, tetapi auranya tiba-tiba melonjak dalam pertempuran abadi Tuhan. Sepertinya tidak ada perubahan, namun nyatanya cara kedua belah pihak penuh dengan aturan yang lebih kuat. Cermin 9 Yuan tingkat ketiga adalah penguasaan aturan yang terus-menerus dan mendalam. Alasan mengapa Xiao Yan begitu kuat adalah, selain pelengkap klon Jin Chan di dunia nyata, yang paling penting adalah bintang api menebus kekuatan aturannya. Biarkan ia memiliki aturan api tertinggi, maka tidak perlu bersembunyi. Sosok Xiao Yan tiba-tiba sejajar, dan dalam kehampaan, kedua sosok itu bertabrakan dengan keras seperti meteorit. Bang bang bang. Serangan kedua belah pihak seperti mantra, terkadang senjata bertabrakan, dan terkadang tubuh pria tangguh Xiao Yan dipenuhi api. Kedua belah pihak mempunyai aturan masing-masing. Tabrakan antar aturan, dalam waktu singkat. Xiao Yan tidak menunjukkan tanda-tanda kekalahan, teknik tinju 82 perubahan. Tubuh asli Xiao Yan tidak cukup kuat untuk menahan dampaknya. Alhasil, tidak semua teknik tinju bisa digunakan. Serangan Su Wanzan penuh dengan keterampilan bertarung. Meskipun ia tampaknya tidak memiliki aksi yang sangat kuat, tidak ada celah dalam serangannya untuk memberikan tekanan terus-menerus pada musuh. Xiao Yan juga harus menggunakan segala kemampuannya untuk melawan. Dengan bantuan Bum Gat Am, dapat mengumpulkan kekuatan. Pada batasnya, pukulan Xiao Yan membuatnya kembali hidup. Namun serangan seperti itu tidak dapat menimbulkan kerusakan besar, apalagi membunuh Su Wanzan. Kita bisa menemui jalan buntu sekarang, tapi jalan buntu bukanlah hal yang baik. Anda semakin lemah. Ketika Su Wanzan berlari keluar, ada lebih banyak cibiran. Memang benar, kekuatan Xiao Yan terus berubah, dan dia menjadi semakin kuat. Aturan kebakaran Anda kuat, tetapi aturan saya jelas lebih kuat. Mati. Pertarungan antara keduanya berlanjut, dengan darah tumpah dari sudut mulut Xiao Yan, dan tinju yang mereka bertabrakan secara bertahap menjadi sedikit lemah. Jumlah kekalahan meningkat, Su Wanzan kembali menendang dada Xiao Yan dengan keras, bom Xiao Yan memuntahkan darah, dan tubuhnya terlempar ke belakang. Kesenjangan dalam dunia nyata masih tidak dapat diperbaiki. Terlebih lagi, kekuatan aturan Su Wanzan semakin kuat dalam pertempuran. Kecuali jika dihancurkan, tidak dapat diselesaikan dalam waktu singkat, dan dia akan menggigit musuh seperti dewa perang. 10.000 alam dewa api, nafas api putih, 10.000 alam dewa api, dan 10 api iblis mutlak.
Pada saat ini, Xiao Yan tidak mengaku kalah, tetapi berteriak dengan marah, dan lautan api melonjak. Bai Yan tidak tahu berapa banyak waktu yang bisa dia kendalikan. Si Jue Yaoyan sekali lagi meningkatkan kekuatannya. Bang bang bang. Pada saat ini, di sisi kanan dada Xiao Yan, bintang ajaib mulai berdetak kencang. Kondisinya kembali ke puncaknya dengan cepat. Tangannya segera diletakkan di dadanya, dan ketiga api itu mulai terjalin dengan liar. Meski begitu, itu masih belum cukup untuk menenangkan hati Thunder.